Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk semua orang atau teman-teman yang sedang menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 10, kelas Fislis 16 akan mencoba memaparkan sedikit banyak ilmu yang kami dapat di kelas mengenai hukum kolom. Next. Nah, sebelum kita mulai presentasi dari kelompok kami, baiknya kita mengenal nih siapa aja sih yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada saya, Galat Magita dengan NPM 1906307933, dan berikutnya ada teman saya Salsabila Zulfa. Halo, perkenalkan, nama saya Salsabila Zulfa dengan NPM 19063824773. Next. Halo, nama saya Alfidur Fauzi Rawan dengan NPM 1906305606. Lalu ada saya, Aprilio Robianto Susilo, dengan nomor NPM 19063826605. Kebetulan banget kelompok kami ini semuanya dari satu jurusan yang sama, yaitu teknik industri. Boleh di next. Nah, jadi pada kesempatan ini kita mempelajari cukup banyak nih, ada 4 poin apa yang kita sampaikan. Yang pertama itu dari sejarahnya, hal yang paling fundamental tentang penemu dari si hukum kolom ini sendiri. Yang kedua, itu mengenai konsep dasar dari hukum kolom ini. Kemudian adalah hubungan hukum kolom dengan teori-teori lainnya. Dan yang terakhir adalah contoh soal beserta jawabannya dan aplikasi pada kehidupan nyata dari hukum kolom ini. Next. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah penemuan dari hukum kolom sendiri yang bakal dijelasin oleh teman saya, Aprilio Robi. Oke, perkenalkan kembali, saya Aprilio. Nah, untuk penemu dari hukum kolom ini adalah beliau Charles Augustin de Coulomb. Beliau merupakan fisikawan asal Prancis yang merumuskan gaya tarik-menarik antara benda bermuatan listrik yang disebut dengan hukum Coulomb. Nah, beliau hidup pada zaman 1736 hingga 1806. Beliau dilahirkan di Angoulême, Prancis pada tanggal 14 Juni 1736. Semasa hidupnya, ia berprofesi sebagai insinyur militer selama 3 tahun di Pelabuhan Bourbon, Martinique. Nah, pada masanya, beliau pada tahun 1780 menyelidiki gaya listrik dengan menggunakan pengimbang torsi, yaitu peralatan yang digunakan Coulomb hampir sama dengan peralatan Cavendish, yaitu peralatan yang digunakan untuk gravitasi. Nah, ketika bola bermuatan didekatkan ke bola pada batang yang tergantung, batang tersebut berotasi nih sedikit, serta tempat batang bergantung menahan gerak berputarnya batang tersebut dan sudut putaran sebanding dengan gaya yang diberikan. Dengan menggunakan peralatan ini, Coulomb menyelidiki bagaimana gaya listrik bervariasi sebagai fungsi besar muatan dan jarak di antaranya. Oke. Bener banget tuh ya apa yang disampaikan sama Aprilio Robi. Nextnya kita akan mempelajari tentang konsep dan pengertian dari hukum kolom ini sendiri. Mungkin dari teman saya Salsabila Zulfa boleh menyampaikan. Oke, perkenalkan lagi, nama saya Salsabila Zulfa, dan di sini akan menjelaskan mengenai konsep dasar dan pengertian dari hukum kolom ini. Oke, jadi konsep dasar ini pertama ada karakteristik, ada besar muatan, jarak, dan koefisien. Untuk penjelasannya, jadi pada awal ini Coulomb mulai mengotak-atik dan mengecek interaksi dari dua benda yang saling bermuatan. Lalu dari sini dia mengetahui kalau ada karakteristik tertentu dari benda-benda yang bermuatan ini. Apabila muatannya sejenis, benda ini akan mengalami gaya yang tolak-menolak, dan apabila muatannya itu berbeda jenis, maka akan timbul gaya yang saling tarik-menarik. Lalu dari hasil ini, maka timbullah pertanyaan baru, yaitu bagaimana cara menghitung gaya tersebut. Nah, dari kedua benda ini, dia mencoba untuk mengubah besar kecilnya muatan ini di salah satu benda. Jadi misalkan dengan menambah muatan atau menguranginya. Lalu, ketika dia membesarkan salah satu muatan dan muatan lainnya itu tetap, maka gaya yang timbul itu makin besar.
Dan begitu pula sebaliknya, apabila dikecilkan maka gayanya akan mengecil. Selanjutnya, dari hasil percobaan itu ditemukan kalau misalkan gaya itu sebanding dengan perubahan muatan kedua benda sesuai dengan persamaan di PPT ini, yaitu F setara dengan Q1 dikali Q2. Lalu setelah itu ia mencoba untuk mengubah jarak antara dua benda tadi. Ia menjauhkan lalu mendekatkan kedua benda tersebut sambil tetap memeriksa gaya yang terjadi. Lalu ditemukan bahwa F di sini berbanding terbalik dengan 1 dibanding R kuadrat. Lalu kedua persamaan ini digabungkan menjadi satu, yaitu F setara dengan Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat. Untuk koefisiennya itu, jadi setelah ditemukan hipotesis mengenai besar muatan dan jarak, kolom ini menyadari bahwa interaksi ini akan berbeda hasilnya apabila dilakukan di medium yang berbeda. Misalkan di dalam air dan di udara terbuka, maka gaya yang timbul ini akan berbeda. Jadi muncullah suatu variabel baru, yaitu konstanta. Oke, next. Nah, jadi dari 4 poin tadi timbullah suatu rumus final, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F ini adalah gaya kolom dengan satuan Newton, Q1 dan Q2 ini adalah besar muatan dengan satuan kolom, R ini adalah jarak antara dua benda dalam satuan meter, dan K di sini adalah konstanta pembanding sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Perkenalkan kembali, nama saya Gahatma Gita, Teknik Industri 2019. Jadi saya menjelaskan tentang hubungan antara gaya kolom dengan kuat medan, energi potensial, dan potensial listrik itu sendiri. Nah, seperti yang dijelaskan oleh teman saya, Caca atau Salsabila Zulfa, bahwa gaya kolom atau gaya listrik merupakan gaya yang timbul apabila dua partikel atau dua muatan diberikan muatan listrik, baik itu berbeda maupun sama pada jarak tertentu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dari sisi muatan mereka itu sama, maka mereka akan tolak menolak, dan sebaliknya jika berbeda mereka akan tarik menarik, sehingga dapat ditemuskan dengan rumus F atau gaya sama dengan kaki 1 per Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian untuk hubungannya dengan kuat medan listrik adalah kuat medan listrik itu merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang mengalami gaya listrik itu sendiri atau gaya kolom. Sehingga kita bisa mencari besar kuat medan listrik dengan mencari nilai dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Dan kemudian untuk energi potensial listrik merupakan energi atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan sebuah muatan listrik dari satu titik tertentu menuju titik tertentu yang kita kehendaki dalam pengaruh muatan lainnya, yang bisa kita rumuskan dengan EP atau energi potensial sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R. Dan yang terakhir adalah potensial listrik. Nah, potensial listrik itu merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik senilai 1 elektron volt dari satu titik tahingga menuju titik tertentu yang kita kehendaki. Sehingga rumusnya adalah V sama dengan K dikali Q dibagi R. Dan kita juga tahu kalau misalnya konstanta itu merupakan pembagian antara 1 dibagi 4 dikali Pi dikali epsilon 0. Dan memiliki nilai sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Gitu aja, mungkin bisa langsung ke pembahasan berikutnya yang bisa dijelaskan oleh Alvin. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvin Nurfozirawan dan saya akan membahas salah satu dari contoh soal hukum kolom. Bisa dilanjut. Nah, untuk contoh yang pertama bisa dilihat nih kalau ada dua buah muatan di mana muatan tersebut memiliki positif negatif. Nah, terus ini di muatan A itu memiliki muatan sebanyak positif 8 mikrokolom, sedangkan muatan di B memiliki muatan sebesar negatif 5 mikrokolom. Nah, yang dipertanyakan adalah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut. Nah, yang kita ketahui adalah yang pertama muatan A adalah positif 8 mikrokolom, atau jika kita konversikan menjadi kolom yaitu menjadi positif 8 kali 10 pangkat 6 kolom.
Dan untuk muatan B yaitu negatif 5 mikrokolom, atau jika kita konversikan menjadi negatif 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan untuk K yang pastinya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan juga adanya jarak antara muatan A dan muatan B yaitu 10 cm atau dijadikan menjadi meter menjadi 0,1 meter. Dan yang ditanyakan adalah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut atau F. Bisa dilanjut. Nah, ini adalah pembahasannya. Yang ditanyakan adalah F, yaitu kuat muatan, berarti sama dengan F sama dengan K dikali QA dikali QB per RAB kuadrat. Dengan K adalah konstanta, dengan QA adalah muatan yang dimiliki oleh A, dengan QB adalah muatan yang dimiliki oleh B, dan dengan RAB adalah jarak antara A dan B. Sehingga di sisi kanan bisa dilihat bahwa jika kita memasukkan semua variabelnya menjadi F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat min 6 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 per 0,1 kuadrat. Yang pada akhirnya akan menjadi 360 dikali 10 pangkat min 3 dibagi 0,01 atau 0,360 per 0,01 yang nilai akhirnya adalah F sama dengan 36 Newton. Berarti besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 36 Newton. Oke. Untuk contoh berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, Bar. Sabar. Oke. Lain. Nah, untuk contoh kedua, ada pertanyaan bahwa muatan listrik P dengan muatan positif, yaitu sebesar 10 mikrokolom, dan muatan listrik Q dengan medan listrik plus sebesar 20 mikrokolom, terpisah seperti pada gambar. Lalu pertanyaan adalah besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan. Nah, teman-teman bisa melihat dulu nih gambarnya seperti apa. Nah, dapat dilihat bahwa ada muatan plus P dan muatan plus Q yang terdapat jarak sebesar 12 cm nih. Nah, pembahasannya seperti apa? Pertama, kita mencari tahu dulu nih apa yang diketahui di soal. Pertama, diketahui muatan P atau QP sama dengan positif 10 mikrokolom atau positif 10 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Lalu ada muatan Q atau QQ sama dengan positif 20 mikrokolom atau sama dengan positif 20 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, lalu kita mengetahui juga kalau K adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Nah, jarak antara muatan P dan Q adalah 12 cm nih, atau standar internasionalnya adalah 0,12 meter, atau sama dengan 12 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Lalu pertanyaannya adalah besar gaya kolom yang bekerja pada kedua muatan. Nah, untuk cara mengerjakannya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan rumus yang sama nih, yaitu F sama dengan K dikali QP dikali QQ dibagi RPQ dipangkatkan 2. Atau jika kita masukkan, angkanya adalah F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat minus 6 dikali 20 kali 10 pangkat minus 6 dibagi 12 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 200 dikali 10 pangkat minus 12 dibagi 144 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, atau kita selanjutnya 1800 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 144 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, atau selanjutnya 12,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat 4. Nah, hasilnya adalah 12,5 dikali 10 pangkat 1.
atau F-nya sama dengan 125 Newton. Jadi, besar gaya kolom atau gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan tersebut adalah 125 Newton. Segitu teman-teman. Mungkin bisa lanjut untuk pembahasan nomor 3. Oke. Untuk contoh 3 sendiri, kita langsung masuk ke contohnya, di mana terdapat soal 3 muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar, di mana muatan A-nya sebesar min 5 mikrokolom, muatan B sebesar 10 mikrokolom, dan muatan C sebesar minus 12 mikrokolom. Ditanya besar dan arah gaya listrik pada muatan B. Oke, di sini kita ketahui bahwa muatan A atau kita simbolkan dengan QA itu sebesar minus 5 mikrokolom. Dan kita ubah ke standar internasional atau SI menjadi min 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Sementara untuk muatan B atau QB itu sebesar 10 mikrokolom dan kita bisa konversi menjadi 10 kali 10 pangkat min 6 kolom. Muatan C sendiri kita simbolkan dengan QC dan kita konversi menjadi min 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan kita juga mengetahui bahwasannya koefisiennya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, kita juga mengetahui nih kalau misalnya jarak muatan antara A dan B itu sebesar 6 cm atau 0,06 meter dan disandarkan menjadi 6 kali 10 pangkat min 2 meter, serta dinotasikan sebagai RAB atau jarak dari titik B ke A. Sementara jarak antara muatan B dan C itu sebesar 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter dan kita notasikan sebagai RBC. Oke, next ke pembahasannya. Oke, jadi di sini jawabannya adalah gaya listrik pada muatan B merupakan resultan gaya listrik antara muatan A dan B dengan gaya listrik antara muatan B dan C. Nah, yang pertama kita coba analisis atau kita coba hitung dan pecahkan dari satu titik, yaitu titik A dan B. Nah, untuk gaya antara titik A dan titik B sendiri atau muatan A dan muatan B, itu kita menggunakan rumus FAB sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi RAB kuadrat yang merupakan kuadrat dari jarak A ke B. Nah, kita masukkan, kita substitusikan, di mana nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, nilai QA-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6, nilai QB-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6, dibagi dengan 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, yang merupakan jarak dari titik A atau muatan A ke muatan B. Sehingga kita mendapatkan nilai sebesar 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 50 dari 5 kali 10 dikalikan 10 pangkat min 12 dari 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Dan dibagi dengan 36 kali 10 pangkat min 4 yang mana merupakan kuadrat dari 6 kuadrat dikali sama 10 pangkat min 2 kuadrat. Kita coba kalikan dan mendapatkan nilai sebesar 450 dikali 10 pangkat min 3 dari perkalian antara 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 12, dan di bawahnya adalah 36 dikali 10 pangkat min 4. Kita coba ubah lagi menjadi 12,5 yang merupakan pembagian dari 450 dibagi 36, dikalikan dengan 10 pangkat min 3 yang merupakan pangkat dari perkalian antara koefisien dan perkalian dari muatan sebelumnya, dan dikalikan 10 pangkat 4. Kenapa 10 pangkat 4? Karena 10 pangkat min 4-nya dinaikin ke atas. Jadi 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat 4. Yang menghasilkan nilai sebesar 12,5 kali 10 pangkat 1 atau kita buatkan menjadi 25 Newton untuk gaya dari muatan A dan B. Nah, muatan A sendiri itu negatif dan muatan B itu positif, sehingga arah gaya kolom adalah tarik-menarik, di mana arah gayanya ini akan mendekati muatan A dari titik B dan akan menjauhi muatan B itu sendiri karena menuju dari titik A, yaitu ke kiri kalau misalnya kita jabarkan secara arah. Next. Setelah kita mendapati gaya dari titik A dan titik B, kita mencoba untuk mencari gaya listrik antara muatan B dan C dengan rumus yang sama, namun variabelnya berbeda, yaitu FBC atau gaya listrik pada titik B dengan C sama dengan koefisien dikali muatan di titik B atau muatan B dikali muatan C dibagi dari kuadrat jarak B dan C. Nah, mungkin sini ada sedikit kesalahan dalam penotasian variabel. Harusnya adalah FBC sama dengan koefisien yang kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 kali 10 pangkat min 6 yang merupakan muatan dari B dan 12 kali 10 pangkat min 6 yaitu muatan dari titik C dibagi dengan
4 kali 10 pangkat min 2 yang merupakan jarak dari titik B ke titik C dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan nilai 9 kali 10 pangkat 9 yang merupakan koefisien lagi, dikalikan dengan 120 kali 10 pangkat min 12 yang merupakan perkalian dari 10 kali 12. Dan 10 pangkat min 12 didapatkan dari 10 pangkat min 6 dikalikan 10 pangkat min 6. Dan dibagi sama 16 kali 10 pangkat min 4 yang merupakan kuadrat dari 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, lanjut lagi ke FBC sama dengan 1080 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 16 kali 10 pangkat min 4. Kita bagi 1080 bagi 16 mendapatkan nilai 67,5, 10 pangkat min 3 dan 10 pangkat 4 didapatkan seperti yang tadi, dinaikkan ke atas dan dikali dengan min 1, sehingga menghasilkan nilai 67,5 kali 10. Nah, 67,5 10 ini kita konversi menjadi lebih simpel, yaitu FBC atau gaya listrik pada muatan B dan C adalah 675 Newton. Di mana muatan B positif dan muatan C negatif. Sehingga gaya kolom adalah mendekati muatan C dan menjauhi muatan B itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari situ kita mendapati bahwasannya di muatan D sendiri, gaya yang terjadi itu bertolak belakang. Yaitu ke kanan menuju titik C dan ke kiri menuju titik B. Di mana nilai untuk FBC sebesar 675 dan nilai untuk FAB sebesar 125 Newton. Nah, karena bertolak belakang, untuk menghitung resultan gayanya, sigma Fx-nya sama dengan FBC dikurang FAB. Dan nilai FBC itu sendiri merupakan 675 Newton, sementara nilai FAB 125 Newton. Sehingga arahnya adalah gayanya adalah 550 Newton menuju ke titik C. Nah, kenapa ke titik C? Karena gaya yang dikeluarkan untuk ke titik A itu sudah dikurangi dengan jumlah gaya yang dibutuhkan untuk ke titik C. Dan tidak tersisa lagi, makanya arah geraknya menuju ke titik C. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya kesimpulannya adalah nilai besar gayanya adalah 50 Newton dan menuju ke muatan C. Gitu, atau ke kanan, berarti kalau misalnya dari gambar yang tadi. Oke, itu sedikit penjelasan dari saya. Untuk penjelasan nomor 4, mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk contoh nomor 4, langsung aja ke soalnya. Ada muatan listrik seperti digambar dengan Q1 itu sebesar 10 mikrokolom, Q2 sebesar 50 mikrokolom, dan Q3 terpisah. Jadi dicari muatan Q3 ini. Jadi dari gambarnya juga udah kelihatan kalau Q1 dan Q2 ini jaraknya adalah 2 cm, Q2 dan Q3 adalah jaraknya 6 cm. Jadi diketahuinya adalah besar muatan Q1 sebesar 10 mikrokolom atau 10 kali 10 pangkat min 6 kolom, muatan 2-nya 50 mikrokolom atau 50 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan jarak antara muatan 1 dan 2 atau R1 2 adalah 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk jarak antara muatan 2 dan 3 atau R2 3 yaitu 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi resultan gaya listrik pada dan resultan gaya listrik pada muatan 2 itu adalah 0. Dan ditanya muatan pada Q3. Lanjut. Jadi pertama kita harus cari gaya listrik antara muatan 1 dan 2. Nah, rumusnya itu kayak yang udah dijelaskan di awal, rumusnya adalah K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R antara muatan 1 dan 2 dikuadratkan. Langsung aja, jadi K dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 50 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi K dikali 500 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 dikali 10 pangkat min 4. Jadinya 125 dikali 10 pangkat min 12 dikali 10 pangkat 4 dikali K. Jadi untuk F12 ini, K dikali 125 dikali 10 pangkat min 8. Nah, muatan 1 ini positif dan muatan 2 itu positif. Jadi, arah dari F12 ini menuju ke muatan 3 atau ke arah kanan. Lanjut. Selanjutnya, untuk gaya listrik antara muatan 2 dan 3 ini sama rumusnya. Jadi, F23 sama dengan K dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 dikali Q3 yang dicari dibagi 6 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2.
sama dengan K dikali 50 kali 10 pangkat min 6 dikali Q3 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 4. Nah, muatan 2 ini positif dan muatan 3 ini juga positif. Jadi arah dari F23 ini juga arah dari F23 ini menuju ke kiri, menuju ke muatan 1. Jadi resultan gaya listrik pada muatan 2 tadi kan 0. Jadi arah F12 ke kanan dan arah F2 dan 3 ini ke kiri. Lanjut. Nah, jadi langsung digabungin aja F23 sama F12 tadi. Jadi F23 dikurang F12 tadi sama dengan 0. Nah, jadi bisa dipindahin aja langsung F23 sama dengan F12. Jadi langsung dimasukin hasil dari perhitungan tadi, di mana K dikali 50 kali 10 pangkat min 6 dikali Q3 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali 125 dikali 10 pangkat min 8. Lalu disederhanakan lagi, 5K dikali 50 pangkat 10 min 2 dikali Q3 dibagi 36 sama dengan K dikali 125 dikali 10 pangkat min 8. Lalu disederhanakan lagi menjadi 3 nama itu dikali ke kanan. Jadi K dikali 50 kali 10 pangkat min 2 dikali Q3 sama dengan K dikali 4500 dikali 10 pangkat min 8. Lalu K di sini bisa dicoret karena nilainya sama, menjadi 50 kali Q3 sama dengan 4.500 dikali 10 pangkat min 6. Jadi Q3 di sini hasilnya adalah 90 kali 10 pangkat min 6. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Oke, perkenalkan kembali. Nama saya Alvin Nurfazirawan dan saya akan memberitahu tentang apa sih hukum Coulomb yang berada di kehidupan sehari-hari kita. Coba lanjut. Nah, yang pertama nih, petir. Nah, kenapa sih petir itu ada hukum Coulomb? Nah, di petir itu di awannya itu terkandung elektron dan proton yang setara atau netral, yang saat hujan turun akan terjadi suatu gesekan di awan dengan udara yang membuat terbuatnya listrik statis. Nah, kan sudah terbuat listrik statis, lalu nanti dikeluarkan dalam bentuk petir, kena tanah, lalu tanahnya akan menjadi positif. Terus yang kedua nih, tinta dan pena. Nah, kok bisa tinta dan pena? Ternyata hukum Coulomb. Nah, iya, jadi saat kita menulis menggunakan pena dengan tinta, ada terjadinya hukum tarik-menarik hukum Coulomb, di mana tinta dan kertas akan saling tarik-menarik, sehingga tinta tersebut menjadi lengket dan menempel pada kertas, sehingga membuat kita bisa menulis. Nah, untuk yang ketiga, ini ada mesin fotokopi. Nah, kalau di mesin fotokopi ini, saat kita mau memprint sesuatu, nah di silinder aluminium di mesin fotokopi tersebut menjadi sumber muatan positif dan kertas tersebut bermuatan negatif. Jadi pada saat proses ngeprintnya terjadi tarik menarik dan proyeksi gambar yang sudah disalin akan menempel pada kertas sehingga proses fotokopi selesai. Nah, itu adalah contoh kecil dari hukum Coulomb yang terjadi di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Iya. Oke, lanjut. Oke. Berikut tadi sedikit banyak ilmu yang kita dapat di kelas dan juga beberapa media di internet yang mungkin bisa berguna buat teman-teman semua untuk sama-sama kita belajar. Kalau misalnya kita tadi udah belajar tentang sejarahnya yang mana diceritain oleh Aprilio mengenai penemunya itu sendiri, terus dari konsep dasarnya bagaimana dia menemukan hukum Coulomb itu sendiri, terus mungkin dari saya sendiri mengenai hubungan-hubungan dengan turunan-turunan teori-teori tentang listrik statis yang lainnya. Kemudian kita juga tadi sempat membahas tentang soal-soal beserta pembahasannya, baik menentukan besar dan juga arah dari gaya Coulomb. Dan yang terakhir, tentunya kita juga perlu tahu tentang pengaplikasian dari teori-teori yang udah lama banget dibuat oleh si penemunya itu sendiri. Nah, mungkin dari kelompok 10, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang kita bisa kasih bisa bermanfaat buat
teman-teman semua. Saya Galan. Saya Aprilio. Saya Salsabila. Saya Alvin. Nah, kami dari kelompok 10 kelas Fissis 16 pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Terima kasih.